Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. But before watching this video, don't forget to subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga ya untuk menekan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami nantinya. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal bahasa Inggris, soal PAS atau UAS ya, kelas 10 semester 1. Oke, langsung aja ke soal yang pertama. Let's check it out. Oke, soal yang pertama. The place, bla bla bla, the Dutch imprisoned Pangeran Diponegoro was hilly. A which, B in which, C that, D on which. Oke, silahkan dijawab dulu. Sebelumnya kalian siapkan dulu kertas lembar dan pena, kemudian kalian pause video ini, lalu jawab nomor 1. Nanti kalian kumpulkan ya, nomor 1 sampai nomor 10 itu benernya berapa, lalu tulis di kolom komentar. Oke? Silakan dijawab dulu. Well, jika sudah kita ke pembahasan. Nah, di sini kita disuruh untuk mengisi titik-titik ya. Apakah which, in which, that, atau on when. Oke. Sekarang kita artikan dulu. The place, tempat di mana Pangeran Diponegoro ini di penjara itu adalah di Bukit Hill, ini bukit ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, yang artinya di mana ya. Kalau yang A ini artinya yang tidak, kalau that ini artinya yang juga tidak, kalau on, kenapa harus on? Harusnya in ya. Kalau on ini kan untuk menyatakan tempat, kalau in ini menyatakan di, seperti itu. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Siti, Mr. Kachara, I would like to introduce myself. Blah blah blah, a new secretary at INT. Mr. Harjono, how do you do? It's nice to meet you. Yuli, how do you do? It's nice to meet you too. Oke, A, she's Siti. B, I'm Harjono. C, I'm Siti. D, he is Harjono. Oke, silakan dijawab dulu. Jika sudah, kita ke pembahasan. Nah, di sini kita juga diminta untuk mengisi titik-titik ini ya. Jadi, manakah jawaban yang paling tepat? Ya, kita baca dulu. Mr. Katara katanya kan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Pastinya I am Siti dong, karena ya kan? Karena apa? Karena yang berbicara di sini adalah si Siti. Ya, jadi kalau maka dari itu dia bilang dong, I'm Siti, saya, ya kan? Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Iya. Oke, now we are going to number 3. Nowadays, people prefer using small cars than big ones because there are more. A. Economic. B. Economically. B. Economical. D. Economize. Oke, silakan dijawab dulu. Jika sudah, kita ke pembahasan. Oke, sebelumnya kita artikan dulu ya. Pada saat sekarang ini, orang lebih banyak menggunakan mobil yang kecil daripada mobil yang besar karena lebih, apakah lebih ekonomi, apakah lebih ekonomis, ataukah lebih ekonomi, atau economize, ini tidak ada ya. Ini bahasa Spanyol atau bahasa apa? Ini jelas ini bukan bahasa Inggris. Ya, apakah A, B, atau C? Ya, yang paling cocok itu adalah lebih ekonomis ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, lanjut ke soal yang keempat. My parents, blah blah blah, fishing with their friends. A went, B goes, C go, atau D going. Oke, silakan dijawab dulu. Jika sudah, kita ke pembahasan. Ya, kita artikan dulu ya teman-teman. My parents, kedua orang tua saya, bla bla bla, memancing dengan teman-temannya. Berarti ini kalimat menyatakan simple present tense atau yang sedang terjadi pada saat sekarang. Lalu rumus dari simple present tense itu adalah subject plus verb atau kata kerja plus complement. Ya, di mana di sini yang menyatakan kata kerja? Kata kerja berarti kata kerja pertama aja, yaitu go
Nah, ini adalah kata kerja pertama ya. Kalau when ini kata kerja kedua, ini kata kerja ketiga, dan going ini adalah plus ing. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. My parents go fishing with their friends. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kelima. Touring my book a father beautiful car Suzuki. Oke, silakan yang A. sorry. My father bought a beautiful touring car Suzuki. B. My father bought a Suzuki beautiful car touring. C. My father bought a beautiful Suzuki touring car. D. My father bought a touring beautiful Suzuki car. Oke, silakan dijawab dulu. Jika sudah, kita ke pembahasan. Di sini ada kalimat yang masih acak. Kita diminta untuk menyusunnya ya. Untuk menyusun kalimat pertama kita gunakan dulu subjek. Di manakah subjek di dalam kalimat ini? Iya, yang subjeknya adalah my father. Kemudian predikat ya kan, SPOK. Masih ingat kan pelajaran SD SPOK. Kemudian predikatnya. Predikatnya adalah cantik ya. Mobil yang cantik, berarti a beautiful Suzuki car. Mobil yang cantik, a beautiful Suzuki car. Ini adalah objek, predikat, dan objeknya ya. Oke, my father bought a beautiful car, beautiful Suzuki touring car. Ya, mana dia? Iya, yang C. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Oke, now we are going to number 6. Cindy, Mom, I've got the scholarship. Mother, congratulations, blah blah blah. A, I'm so proud of you. B, that's a pity. C, happy birthday. D, that's so sweet. E, that's awful. Silakan dijawab dulu. Jika sudah, kita ke pembahasan. Di sini si Windy sebelumnya kalimat ini menyatakan tentang congratulations atau ucapan selamat ya. Si Cindy bilang, "Mama, saya mendapatkan beasiswa." Kemudian mamanya bilang, "Congratulations, selamat ya." Nah, kemudian apakah jawabannya cocok? Apakah A, I'm so proud of you, saya bangga kepadamu karena dia mendapatkan beasiswa kan? Iya, ini jawaban yang paling tepat ya teman-teman. Kalau B, that's a pity, kasihan sekali. Happy birthday, selamat ulang tahun. So sweet, bagus bagus banget, manis banget gitu. That's awful. Ini untuk pemandangan biasanya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Iya. Now we are going to number 7. My sister is not only beautiful, but also has some good character, which are A, lazy and sensitive. B, stupid and lazy. C, friendly and cheerful. D, lazy and shy. C, careless and sensitive. Oke, silakan dijawab dulu. Jika sudah, kita ke pembahasan. Di sini kita artikan dulu ya teman-teman. My sister is not only beautiful. Kakak saya tidak hanya cantik, tetapi dia juga mempunyai good character. Good character itu yang mana? Apakah yang A, pemalas dan sensitif? Atau B, bodoh dan pemalas? Atau yang C, bersahabat dan periang? Atau yang D, pemalas dan pemalu? Atau yang E, care dan sensitif? Ya, jadi udah jelas-jelas ya. Dimanakah good character? Ya, good character itu friendly and cheerful, bersahabat dan periang. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, now we are going to number 8. My English teacher always make me feel excited to study. He always has new jokes every day. It means he is A, humorist. B, shy. C, diligent. D, lazy. D, talk active. Oke, silakan dijawab dulu. Jika sudah, kita ke pembahasan. Katanya guru bahasa Inggrisku membuat aku suka untuk belajar setiap hari, katanya kan karena dia jokes atau suka bercanda setiap hari. Dimanakah di bawah ini yang menyatakan suka bercanda? Apakah humoris, pemalu, perajin, lazy, pemalas, dan banyak berbicara? Iya.
Udah jelas ya. Kalau jokes dia banyak bercanda berarti dia humoris orangnya. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke. Sekarang kita masuk the last one ya, soal yang ke-9. Martha, Ratna, I heard you got a scholarship from a prominent university, blah blah blah. Ratna, thank you, I'm so happy about it. A. Please accept my condolence. B. I'm proud of you, sister. C. You must be very upset. D. Congratulations, I'm proud of you. D. Not at all. Oke, silakan dijawab dulu. Jika sudah, kita ke pembahasan. Udah jelas-jelas ya. Ini kalimat menyatakan congratulations atau ucapan selamat, karena di sini kata kuncinya I'm so happy about it. Thank you, dia mengucapkan terima kasih. Dan ini juga dia bilang saya dengar kamu mendapat beasiswa di universitas ternama. Selamat ya, saya bangga kepadamu. Jadi congratulations, I'm proud of you. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke. Gimana soalnya teman-teman, udah sampai 9? Apakah hot atau biasa aja atau masih mudah? Oke. Udah benar berapa nih? Udah soal 9 ya. Udah benar berapa? Mas benar semua atau ada yang salah? Oke lah, yuk semangat ya. Semangat. Lanjut ke soal yang ke-10. Miss Susie, how are you, Miss Betty? Miss Betty, fine, thanks. Blah blah blah. Miss Susie, me too. A. Nice to meet you. B. Never mind. C. Can I help you? C. See you then. Oke, silakan dijawab dulu. Jika sudah, kita ke pembahasan. Ya, kita artikan aja ya teman-teman. How are you? Apa kabar Miss Betty? Miss Betty-nya bilang baik, senang bertemu denganmu, atau nice to meet you, yang A ya. Kemudian si Miss Susie-nya bilang saya juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Ya, nice to meet you. Oke. Well everyone, thanks for watching ya, dan good luck for your examination. Mem doain semoga kalian mendapatkan nilai yang tertinggi, the highest value pada semester ini, mendapatkan juara tentunya, dan apalagi ya, dan berkah ilmu. Baik, terima kasih ya. Don't forget to subscribe, like, comment, and share because subscribe is free. Okay, thanks for watching. See you, bye bye, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.